Halo semuanya, perkenalkan nama saya Boni Tonga. Jadi, di kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang kehidupan hedonisme di kalangan Gen Z dan milenial dalam konteks teknologi. Hedonisme ini telah bertransformasi dengan hadirnya teknologi digital. Gen Z dari tahun 1997 sampai 2012 dan milenial dari tahun 1981 sampai 1996 menunjukkan pola konsumsi dan pencarian kesenangan yang berbeda-beda secara signifikan dalam era digital ini. Penelitian ini menganalisis bagaimana kedua generasi mengekspresikan gaya hidup hedonisme mereka melalui media sosial, konsumsi digital, dan prioritas hidup mereka. Perbedaan fundamental ini menciptakan landscape konsumen yang kompleks dan dinamis. Jadi di sini menggunakan metode SWOT analysis. Metode ini digunakan untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari gaya hidup hedonisme masing-masing generasi. Seperti dari spending pattern, digital behavior, consumption motivation, dan lifestyle priorities. Jadi untuk hasilnya di sini, melalui analisis SWOT, jadi di bagian strength itu atau kekuatan, aktif di berbagai platform digital, kemampuan menciptakan dan mengikuti tren. Untuk kelemahannya itu atau weakness, keterbatasan sumber daya finansial, keputusan berdasarkan takut ketinggalan. Di bagian peluang atau opportunities, daya beli yang terus meningkat. Selanjutnya itu ada potensi kesetiaan merek yang tinggi. Untuk di bagian ancaman atau threats-nya itu, Gen Z ini ketidakpastian ekonomi global dan kekhawatiran privasi data digital. Untuk analisis SWOT pada milenial, di bagian strength atau kekuatannya itu, pendapatan yang lebih tinggi, pengeluaran berfokus pada pengalamannya. Untuk di weakness atau kelemahan, keterlambatan adaptasi terhadap ekonomi baru, dan stres terhadap tekanan karir. Yang di selanjutnya itu ada opportunities atau peluangnya, masa puncak pendapatan, dan investasi dalam pengalaman berkualitas. Untuk di bagian threats-nya atau ancaman, itu ada saturasi pasar target dan kompetisi dengan Gen Z. Di sini ada hasilnya. Yang pertama itu, kita perlu mengedukasi konsumen digital secara cerdas. Yang kedua, desain produk dan layanan yang reflektif. Dan yang ketiga, itu ada regulasi sosial media dan perdagangan digital. Yang keempat, inovasi pemasaran berbasis nilai. Yang kelima, kolaborasi antar generasi. Kesimpulannya itu di sini ada perbedaan gaya hidup hedonisme antara Gen Z dan milenial bukanlah masalah yang harus dipertentangkan, tetapi peluang untuk menciptakan ekosistem konsumsi digital yang lebih sehat, inklusif, dan bisa berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara edukasi, inovasi bisnis, dan regulasi untuk memastikan bahwa hedonisme digital berkembang dengan sejalan sesuai dengan kesejahteraan sosial dan pribadi dari kalangan Gen Z dan milenial. Mungkin cukup sekian, saya mengucapkan terima kasih.